Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada video kali ini kita akan membahas atau membuatkan video yang masuk atau menjawab pertanyaan yang masuk. Oke, kita akan bacakan komentar yang masuk. Jadi komentarnya seperti ini. Om, tolong buatkan video cara flash solder station Atmega 328 yang dari kosongan ori public. Oke, seperti ini solder station yang telah saya buat, dan kita akan buat untuk Atmega 328 menjadi default ori kosongan pabrik ya. Kemudian saya flash malah nggak detect lagi di USB ISP nya. By the way, bikin AVR fuse bit doktor yang ada slot Atmega 328 SMD dong Om, biar enak kalau ada masalah. Nah, dulu saya pernah membuat USB doktor sebelum kenal dengan PCBWay, dan seperti ini. Ini gunanya untuk mengembalikan settingan fuse bit ke default ya, seperti baru ori ya. Dan untuk fuse bit doktor PCB-nya sekarang sudah banyak ya di online shop. Teman-teman sudah pada membuatnya, dan ada untuk Atmega 328 SMD ya, seperti ini. Kemudian lanjut. Dan problem kedua, ketika saya gunakan USB ISP dari jenengan yang terbaru itu, kalau dibuat read USB ISP lain kadang bisa, kadang enggak. Copot bisa lagi, dicoba lagi, nggak bisa lagi. Mohon bantuannya Om untuk penjelasan setting fuse-nya, bit clock-nya, dan setting bit burner-nya. Mudah-mudahan dibuatkan. Oke, mungkin yang dimaksud adalah PCB yang biru ini. Yang biru ini untuk chip socket yang di sini, kalau masih belum diatur fuse bitnya, ini masih normal. Namun ketika digunakan untuk yang sudah di setting ke external clock, dan di sini baru ada kendala, dan itu sudah saya perbarui dengan menambahkan kristal di sini ya. Jadi ini lupa tidak menambahkan kristal ya, dan ini hanya terjadi ketika menggunakan chip socket. Namun ketika menggunakan minimum system seperti ini, memakai kabel ke minimum system, contohnya seperti ini. Ya, di sini normal saja karena di sini minimum system sudah menggunakan eksternal kristal ya, eksternal clock kristal seperti ini ya. Dan ini kita sekalian membalas yang ini ya. Jadi seperti ini untuk komentarnya. Bang, untuk fuse bitnya gimana Bang aturnya? Punya saya kok lemot sekali pas masuk running pertama saja hampir 1 menitan ya. Oke, kita akan bahas. Nah, di sini untuk soldering stationnya sudah saya bongkar seperti ini ya. Nah, jadi yang ini adalah versi yang pakai chip SMD ya, yang seperti ini. Kalau yang sebelumnya pakai DIP ya, Atmega yang seperti ini, Atmega 328 yang DIP. Yang terbaru memakai chip SMD ya, yang ini nih. Jadi cara memprogramnya ini sudah disediakan di sini untuk memprogramnya. Nah, di sini tinggal colokan saja. Nah, seperti ini ya. Sudah dicolokkan. Kemudian untuk USB ISP-nya bisa menggunakan yang sudah pernah saya buat, dan juga bisa menggunakan USB ISP yang beli seperti ini. Nah, agar lebih global, agar lebih umum, saya akan menggunakan USB ISP yang seperti ini ya, yang umum tersedia di pasaran. Oke, kita colokkan dulu ke komputer. Selanjutnya kita buka aplikasi BitBurner. Nah, di sini tunggu sampai pembacaan untuk Atmega 328 terbaca. Tandanya nanti di sini ada tulisan Atmega 328. Nah, di sini sudah terbaca Atmega 328 ya. Pemilihannya dari sini, dari tab upper diode. Nah, di sini untuk memilih chip ya. Jadi pilih yang sesuai. Di sini kita akan memilih Atmega 328. Untuk programmernya di sini pakai USB ISP ya, defaultnya USB ISP. Banyak ya untuk programmernya. Kemudian, nah ini
untuk AVR memories. Nah, di sini untuk kode program yang akan kita masukkan ke Atmega 328 dalam hal ini adalah kode program dari Atmega Soldering Station ya. Kemudian di sini ada pengaturan push bit. Nah, ini dia yang paling kita perlu perhatikan dengan seksama dan baik-baik, karena jika gagal dalam pengaturan push bit ini, maka otomatis untuk selanjutnya bisa jadi Atmega 328 tidak bisa merespon ya, seolah-olah tidak bisa diprogram padahal sudah tidak merespon karena salah pengaturan setting push bit ya. Kita akan baca dulu pengaturan push bit yang sudah tertanam pada Atmega Soldering Station yang sudah saya buat ya. Yang ini kita akan baca ya. Pembacaannya di sini ada tab atau tombol read. Nah, pembacaan selesai, dan ini dia settingan low fuse untuk Atmega Soldering Station yang sudah tertanam, yaitu untuk value hex-nya 0xFF ya, 0 kali FF, atau untuk desimalnya 255, atau di sini kalau dicentang semuanya ya. Sedangkan untuk defaultnya, nah, kita klik default ini. Jadi default ini adalah settingan push bit Atmega yang baru ya, yang baru dari pabrik atau orinya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi internal RC OSC 8 MHz ya. Jadi 8 MHz, cuman ini di sini dibagi ya, dibagi 8. Jadi hanya 1 MHz. Jadi benar-benar lambat ya. Untuk lainnya ini tidak perlu diubah, hanya low fuse saja. Jadi jangan sekali-kali mencoba mengatur fuse bit yang lainnya, karena jika salah klik saja di sini maka seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Atmega bisa saja tidak merespon ya untuk yang lainnya. Jadi kita fokus ke sini saja, ke low fuse. Ini kita buat default dulu biar ori ya untuk Atmega yang sudah tertanam pada Atmega Soldering Station. Kita akan coba tulis ya, di sini kita akan tulis. Jadi ini akan dibuat seolah-olah baru beli ya. Kita akan coba tulis di sini supaya kelihatan. Kita akan tulis. Nah, di sini proses penulisan, dan nah di sini write fuse successful, berarti sudah sukses. Dan di sini sudah terlihat dari pertama start dia sangat lama sekali ya, lambat. Tuh lihat, belum. Nah, baru membuka. Kita akan coba matikan. Dan kita akan coba hidupkan. Berapa lama sampai start. Nah, dia kan logo dulu, lama. Kemudian versi, kalau nggak salah setelah ini. Nah, dia baru versi. Kemudian halaman awal ya, seperti itu. Jadi benar-benar lama ya, karena ini untuk clock speednya hanya 1 MHz. Kita ubah menjadi setelan Arduino, yaitu 16 MHz. Bayangkan dari 1 MHz ke 16 MHz, jadi 16 kali lipat. Jadi caranya seperti yang saya bilang tadi, ini dicentang saja semuanya. Nah, ini jadi eksternal kristal osilasi dari 8 sampai 16 kalau tergantung kristal yang dipasang. Dalam hal ini untuk Arduino memasang kristal 16 MHz ya. Jadi ini seperti ini ya, untuk jika menuliskan hex ya, OXFF, jika desimal 255, jika tidak ini dicentang semuanya. Jadi untuk bit burner ada 3 pilihan ya. Jadi pilih salah satu saja, dia akan mengikuti. Oke, ini sudah centang semuanya atau 0 kali FF. Seperti ini untuk settingannya. Kita akan write ya. Karena ini sekarang menjadi default 1 MHz, nanti ini akan gagal ya dalam penulisannya. Kita akan buktikan. Karena ini clock speednya hanya 1 MHz. Sedangkan di sini sudah menjadi default ya. Kita akan coba, di sini akan tertulis gagal ya. Lihatlah di sini. Ini kan write fuse successful. Di sini akan file nanti. Kita akan coba tulis ya. Oke, ini sukses ya.
karena ternyata di sini untuk USB ISP-nya sudah bagus ya, sudah versi 2.0. Nah, jika menggunakan USB ISP yang seperti ini yang sudah pernah saya buat, di sini kan ada pilihan tuh buat slow SCK. Nah, ini kan tidak pakai jumper. Kita akan coba pasang. Nah, sudah terpasang. Kembali ke sini. Dan kita akan coba baca ya. Ini kan sukses kalau pakai yang ini ya. Oke, ini sukses. Kita akan coba pakai yang barusan. Ini kan terjadi gagal. Nah, ini redfish failed ya. Untuk pembacaan juga sama. Dia kan gagal. Nah, di sini untuk yang versi yang ada slow SCK, jumper slow SCK-nya, di sini perlu memasang jumper slow SCK. Sudah terpasang. Dan kini pembacaan akan sukses ya. Kita akan coba baca. Nah, dia kan menjadi sukses. Nah, kita akan tulis menjadi ini external crystal 8 MHz. Kita akan tulis. Nah, dia akan cepat sekarang. Nah, sukses. Kita lihat untuk ininya. Sekarang cepat ya. Kita akan matikan. Kita hidupkan kembali. Tuh, jadi secepat kilat ya. Kita akan coba sekali lagi. Kita matikan. Kita hidupkan kembali. Lihat. Tuh, jadi seperti itu normal. Kalau tadi sangat lambat sekali karena di sini untuk pengaturan push bitnya sudah eksternal kristal memakai 16 MHz ya. Jadi seperti itu. Untuk pengaturan push bitnya saya rasa cukup, mudah-mudahan dimengerti. Kemudian kita akan mencoba bagaimana cara memasukkan file Atmega Soldering Station ke Atmega 328-nya ya. Di sini pilih APR Memories tabnya. Kemudian nah di sini ada file flash. Kita pilih filenya. Nah, kita akan coba memasukkan program original dari Atmega Soldering Station yang original ya, yang ini binaries yang terbaru. Nah, ya sudah seperti ini. Dan di sini ada EEPROM. EEPROM ini biasanya ada sebuah program yang harus dimasukkan bersama EEPROM atau pengaturan parameter seperti transistor tester ya. Namun di sini tidak perlu mengatur EEPROM. Jadi di sini untuk memori programnya di sini flash only. Jadi yang ini saja. Kalau sama EEPROM di sininya pilihannya flash dan EEPROM. Nah, di sini aktif kan sekarang. Kalau di sini hanya flash saja, flash only. Nah, di sini sudah tidak aktif, tidak bisa diklik atau hanya memasukkan EEPROM saja. Nah, di sini untuk flashnya yang tidak aktif, EEPROM aktif ya. Jadi seperti itu untuk ini cukup hanya flash saja untuk Atmega Soldering Station ya. Nah, di sini kita tinggal klik write saja yang sebelah sini ya, yang ini. Kita akan sambil lihat tampilannya ya. Kita akan coba. Oke, di sini lambat untuk proses flashingnya karena tadi untuk jumper ini slow SCK-nya dipasang ya. Kita akan coba lepas saja. Dan di sini tidak langsung cepat ya. Kita harus membatalkan dulu. Nah, oke. Kita akan mulai ulang memflashing ya. Kita akan coba ya. Kita lihat. Nah, ini cukup cepat ya di sini untuk. Nah, sudah selesai. Jadi seperti ini untuk yang original ya dari Wagiminator tuh. Kembali return. Nah, seperti ini ya untuk versi original dari Atmega Soldering Station. Sementara yang sering saya gunakan software dari Grid Sky Blue ya, karena suka sama tampilannya ya. Dan
Nah, seperti ini. Ini yang tampilan yang sering saya pakai. Karena menarik saja sih untuk tampilannya. Unik gitu ya. Menu-menunya. Nah, ini pakai library Arduboy. Jadi seperti ini. Ada cek. Ini ya. EEPROM. Tuh, seperti ini ya. Jadi cukup jelas. Semoga bisa memberi pencerahan tentang bagaimana cara memprogram Atmega Soldering Station dan juga setting pushbitnya. Karena setting pushbit ini berbasis Arduino. Jadi setting pushbitnya menggunakan eksternal kristal 16 MHz dengan kecepatan 16 kali lipat dari Atmega defaultnya ya. Pushbit default dari Atmega 328. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.